Shalom saudara-saudari yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Marilah kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Marilah kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa Tuhan kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Saudara-saudari yang dikasihi, firman Tuhan untuk kita renungkan hari ini tertulis di dalam Injil Yohanes pasal 15 ayat 5. Demikianlah firman Tuhan. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Demikianlah firman Tuhan. Saudara yang dikasihi, pokok dan ranting adalah bagian yang tak terpisahkan dari tanaman, yang menggambarkan simbol dari suatu hubungan yang erat. Dalam sebuah pokok tanaman, kita akan menemukan ranting-ranting. Dan ranting itu ada yang berbuah lebat, tetapi ada juga ranting yang tidak berbuah sama sekali. Saudara yang dikasihi, dalam nats hari ini, Yesus memakai metafora pohon dan ranting untuk menunjukkan dirinya sebagai pokok anggur dan pengikutnya sebagai ranting-ranting. Tentulah bagi para murid Yesus dan orang-orang yang mendengar pada waktu itu, masyarakat Yahudi tidak terlalu bingung ketika mendengar metafora Yesus tentang pokok anggur dan juga ranting. Karena pada waktu itu mereka mampu mengenali lambang pokok anggur dan rantingnya. Anggur di Palestina adalah sumber penghasil utama. Dan anggur pada waktu itu merupakan buah yang sangat umum ditemukan. Sehingga pendengar metafora yang disampaikan Yesus tentulah tidak akan kebingungan tentang apa yang dimaksudkan oleh Tuhan Yesus di dalam perumpamaan anggur dan ranting. Saudara yang dikasihi, dalam metafora ini, anggur dan ranting, Yesus hendak menegaskan bahwa dirinya adalah pokok anggur yang benar dan kita, orang percaya, adalah ranting. Lalu kemudian, Tuhan Yesus juga memberikan perintah bahwa kita sebagai ranting harus merekat dengan erat kepada Allah, yaitu kepada sumber kehidupan. Sebagai ranting, supaya kita memiliki buah yang lebat, maka kita harus melekat pada pokok anggur. Bila kita melekat pada pokok anggur, maka kita akan mendapatkan suplai makanan, kita akan mendapatkan air. Itu yang membuat kita menjadi ranting yang memiliki buah yang lebat. Saudara yang dikasihi, bila Yesus mengatakan kita harus menjadi ranting yang berbuah lebat, itu berarti hari ini kita diminta untuk menjadi orang percaya yang selalu tinggal di dalam Allah. Orang yang percaya yang selalu melekat kepada pokok anggur itu sendiri. Supaya kita disuplai, supaya kita mendapat makan, supaya kita mendapatkan segala yang terbaik untuk menghasilkan buah. Itu berarti kita harus tinggal di dalam Dia. Kita harus rindu mendengar firman Tuhan. Kita harus rindu untuk tinggal diam bersama dengan Tuhan. Bila sudah demikian, tentulah kita akan menerima berkat dan rahmat. Dan itulah sebagai wujud buah kita. Melekat erat berarti kita harus senantiasa datang kepada Dia. Melekat erat berarti hidup kita harus di dalam kebenaran firman Tuhan dan melakukannya. Firman Tuhan hari ini mengajak kita untuk senantiasa
tinggal dan melekat pada Allah. Firman Tuhan hari ini juga mengingatkan kita bahwa di luar Tuhan kita tidak dapat melakukan apapun. Bahwa di luar Tuhan kita tidak akan menerima apapun. Bahwa di luar Tuhan kita akan menjadi tandus, kering, gersang. Dan bila demikian, itu akan dipotong, dibuang ke dalam tempat pembakaran. Oleh karena itu, jadilah orang percaya yang selalu berbuah lebat. Tinggallah di dalam Tuhan, hiduplah di dalam Tuhan, dan kita akan menerima segala berkat yang terbaik darinya. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang maha besar, kami bersyukur firman-Mu mengingatkan kami hari ini. Engkau adalah Allah yang memberi begitu banyak berkat, dan kami adalah manusia yang sangat terbatas. Tidak ada yang dapat kami lakukan bila kami tidak tinggal di dalam-Mu. Biarlah kami menyadari untuk semakin giat dan semakin dekat kepadamu, merindukan firman-Mu, tinggal di dalam hadirat-Mu, melakukan kebenaran firman-Mu. Itulah yang membuat kami dapat berbuah lebat, ranting yang selalu melekat kepada pokok anggur, agar kami mendapatkan segala yang terbaik dan yang kami perlukan dalam hidup kami ini. Jangan biarkan kami menjauh daripada-Mu. Jangan biarkan kami pergi meninggalkan kebenaran-Mu. Biarlah hati kami selalu rindu dan haus untuk berada di hadirat-Mu. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Kami menyerahkan hidup kami hari ini dan segala aktivitas kami kepadamu. Dalam Kristus Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin. Shalom, kiranya Tuhan Yesus memberkati kita hari ini.